Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan dan kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, dirasah kita. Kita sudah masuk kepada persaksian bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita dari berbagai macam sisi. Dari segi seorang sahabat, kawan, suri tauladan dari segi seorang pemimpin, suri tauladan dari segi seorang kepala rumah tangga, dan suri tauladan juga dari sisi seorang lawan ketika dalam peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau dibenci dan diusir oleh orang kafir Quraisy Mekah, akan tetapi ketika mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta maaf, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan kesalahan yang pernah mereka perbuat. Padahal ketika seseorang mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain, terlebih lagi karena sebab fitnah tersebut, ia terusir dari kampung halamannya, ia terusir dari tempat kelahirannya, itu bukanlah hal yang sangat mudah ketika kita berada di posisi tersebut. Belum tentu kita bisa memaafkan orang yang telah mengusir kita dari kampung halaman kita. Maka Rasulullah SAW, walaupun begitu banyak penderitaan yang beliau alami, begitu banyak kezaliman yang beliau dapatkan dari orang kafir Quraisy, Rasulullah SAW tidak pernah terbetik sedikit pun untuk tidak memaafkan kesalahan mereka. Ketika mereka datang meminta pengampunan, meminta maaf atas kesalahan yang pernah mereka perbuat, dan bersaksi masuk Islam bahwasannya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, dan mengakui bahwasannya Rasulullah SAW adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah potret seorang tauladan yang selayaknya kita jadikan role model. Jangan sampai kita menjadikan role model selain Rasulullah SAW. Karena sejatinya tidak ada orang yang selamat dari kesalahan. Tidak ada seseorang yang selamat dari aib. Semua pasti memiliki aib. Semua pasti memiliki celah. Semua pasti memiliki kesalahan. Akan tetapi Rasulullah SAW, beliau tersifati dengan sifat maksum. Beliau terbebas dari kesalahan. Beliau terbebas dari kesalahan. Ya, ada tisu.
beliau terbebas dari kesalahan. Artinya beliau bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Akan tetapi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesalahan, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan beliau sehingga beliau bisa bertaubat. Kemudian kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan, walaupun beliau pernah melakukan kesalahan tersebut sejatinya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar yang membuat martabat atau kredibilitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercoreng, maka tidak beliau terbebas dari hal tersebut. Maka Rasulullah SAW tidak pernah berkata dusta. Walaupun dusta itu adalah maksiat, tapi Rasulullah SAW tidak berdusta. Sehingga risalah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada beliau tidak bisa dikritik dari sisi Muhammad manusia, dan namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan salah satu kesalahan seorang manusia adalah tidak berkata jujur. Akan tetapi pada posisi ini Rasulullah SAW terbebas dari sifat tidak berkata jujur. Beliau selalu berkata jujur, baik kepada kawan maupun kepada lawannya sekalipun. Adapun rukun, ketika seseorang mengakui bahwasannya Rasulullah SAW adalah utusan Allah, maka yang pertama hendaklah ada pada diri seorang muslim, seseorang yang mengaku bahwasannya Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Ia mengakui risalah Nabi Muhammad SAW, dan risalah tersebut benar-benar Allah turunkan kepada beliau. Tidak boleh seseorang meragukan sedikit pun risalah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Contohnya orang meragukan apakah benar Muhammad itu benar-benar Rasulullah. Bahkan dulu orang kafir Quraisy sempat meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW, karena menurut mereka namanya Nabi itu ya tidak seperti kita. Kok Nabi manusia? Maka ada sebuah protes orang kafir Quraisy, kenapa Nabi itu kok jalan-jalan di pasar? Artinya Nabi itu ya masih makan, masih minum, masih ini, masih berdagang dan lain sebagainya. Katanya Rasul, orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal di dalam sebab musabbab Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah SAW, dan beliau mengutus seorang Rasul itu dari jenis manusia yang sama-sama manusia, akan tetapi memiliki kelebihan. Salah satu hikmahnya kenapa Allah mengutus Rasul atau Nabi itu dari golongan manusia, bukan dari golongan misalnya malaikat. Kira-kira mungkin tidak Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Nabi dan Rasul dari golongan malaikat, bukan dari golongan manusia? Mungkin? Sangat mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala sangat mungkin. Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka sangat Al-Azim, Allah sangat maha agung. Maka mengutus seorang Rasul atau seorang Nabi dari golongan malaikat itu sangat mungkin. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Rasul dari golongan manusia? Karena dengan dari golongan manusia, maka mudah untuk ketika manusia itu memiliki permasalahan, mereka bisa bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Coba bayangkan kalau Rasul atau Nabi dari golongan malaikat, mereka bingung. Nanti kira-kira saya mau curhat, mau pakai bahasa apa? Atau ketika saya ingin menyampaikan unek-unek saya, jangan-jangan nggak paham, karena alam kita beda. Coba bayangkan misalnya antum kira-kira bisa nggak ngobrol sama hewan? Maka nggak mungkin, alam kita beda jenis. Manusia dengan misalnya dengan malaikat itu beda.
maka nanti bahasa apa yang mau digunakan, kemudian istilah yang saya utarakan apakah Rasul tersebut paham? Belum tentu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengutus Nabi dan Rasul itu dari golongan manusia, berbicara dengan bahasa mereka, kemudian mengalami kehidupan sebagaimana mereka. Nabi dan Rasul Allah takdirkan menikah. Coba bayangkan kalau Nabi dan Rasul nggak pernah nikah, kemudian umatnya diperintahkan untuk menikah. Kira-kira ketika ada permasalahan rumah tangga, itu gimana? Ya Rasul, saya minta solusi, istri saya begini dan begitu, suami saya seperti ini dan seperti itu. Kemudian Rasulnya jawab, wah saya nggak tahu, saya nggak ngalami, saya nggak pernah nikah. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul itu bukan dari golongan manusia, dan maka ini tidak dinamakan sebuah keadilan. Umatnya diperintahkan untuk menikah, diperintahkan untuk ibadah, sedangkan Rasulnya sendiri tidak mengalami hal tersebut. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Nabi Muhammad SAW terjatuh dalam kesalahan. Rasulullah SAW suatu ketika sholat, kemudian beliau lupa. Hikmahnya apa? Biar umatnya bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Coba kalau misalnya Rasulullah tidak Allah takdirkan ketika sholat itu lupa, bingung. Suatu ketika setelah sekian ratus tahun Rasulullah meninggal, ada umatnya yang sholat tiba-tiba lupa. Saya lupa, ini rakaat ketiga atau keempat. Atau misalnya baru rakaat kedua tiba-tiba salah, bingung. Apa yang mau saya perbuat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Rasulullah SAW itu lupa. Sehingga dengan lupanya Rasulullah SAW, umatnya bisa mengambil pelajaran. Nah inilah yang dinamakan ketika seseorang mengimani takdir. Ada hikmah yang di sana itu yang memang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, yaitu. Tapi ada sebuah kejadian yang memang menurut pandangan kita ini jelek, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan hal tersebut terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hikmah di balik peristiwa tersebut. Lupa itu baik apa jelek? Jelek. Karena namanya yang sempurna itu orang yang ingat, hafal, nggak pernah lupa, nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Rasulullah SAW melakukan kesalahan, sehingga ketika beliau melakukan kesalahan, umatnya bisa mengambil pelajaran. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan beberapa kali Rasulullah SAW terjatuh dalam kesalahan. Tapi yang jelas ini tidak mengeluarkan beliau dari sifat maksumnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Rasulullah melakukan kesalahan? Padahal tadi dikatakan maksum, terbebas dari dosa. Kesalahan itu kan dosa. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hikmah di balik itu. Apa? Ketika Rasulullah SAW melakukan kesalahan, akhirnya Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Sehingga ketika seorang hamba meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni. Sehingga ketika Rasulullah SAW melakukan kesalahan, kemudian Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat manusia itu bisa meniru cara bagaimana Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui dosanya. Maka tidak boleh seseorang sedikit pun terbetik dalam jiwanya tidak mengakui risalah Nabi Muhammad SAW, mengingkari. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini rukun pertama. Seseorang harus mengakui risalah Nabi Muhammad SAW. Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Risalahnya benar-benar Allah turunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Ini rukun yang pertama. Adapun rukun yang kedua adalah meyakini bahwasannya penghambaan kepada beliau
penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang manusia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada beliau berupa risalah, maka ini tidak mengeluarkan beliau dari hakikat beliau itu sendiri, yaitu seorang hamba. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasannya tak kalah hamba Allah Subhanahu wa taala ia berdiri menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah, hampir saja jin itu berdesak-desakan menguminya. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat, kemudian jin itu datang ingin mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, ingin mendengarkan risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Maka dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasannya Rasulullah SAW itu adalah seorang hamba, dan juga di sisi lain beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang meyakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang rasul, maka ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang meremehkan beliau, meremehkan kedudukan beliau, menganggap bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya manusia biasa yang tidak pernah mendapatkan wahyu. Ini bantahan pada orang-orang yang meremehkan beliau, mengatakan beliau seorang dukun, penyair, tukang sihir dan lain sebagainya. Maka ketika Rasulullah SAW beliau posisinya sebagai seorang Rasul, maka tidak boleh seorang manusia pun mendustakan risalah beliau. Yang kedua, konsekuensi dari wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, yang kedua adalah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu seorang hamba. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak berhak untuk diibadahi. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang menganggap berlebih-lebihan menyanjung Rasulullah SAW sehingga mengagungkan beliau dan menganggap Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat rububiyah, memberi rezeki, menurunkan hujan, menghidupkan dan mematikan. Maka ini bantahan. Maka tidak boleh seseorang ketika berdoa agisni ya Rasulullah, ya Rasulullah turunkanlah hujan, itu tidak boleh, karena Rasulullah itu seorang hamba. Ketika seseorang mengangkat derajat, melebih-lebihkan, bersikap ifrat kepada Rasulullah SAW, maka secara tidak langsung dia tidak mengakui risalah Rasulullah SAW, tidak mengakui bahwasannya konsekuensinya rukun seseorang bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan di sisi lain beliau adalah hamba Allah. Maka ini ada syahadat yang tidak sempurna pada dirinya. Tidak boleh seseorang begitu juga meminta ya Rasulullah agisni ya Rasulullah. Atau misalnya antum datang ke Masjid Nabawi, kemudian antum mengusap makam beliau, diusap-usap, maka ini tidak boleh. Atau misalnya ketika antum lewat ke makam Rasulullah SAW, kemudian ketika salam, assalamualaikum ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasul, berilah aku jodoh, ya Rasul, mudahkanlah rezeki saya, ya Rasul, mudahkanlah bisnis saya, lancarkanlah bisnis saya. Ini tidak boleh. Misalnya antum mau mengucapkan langsung, atau antum tulis di kertas kemudian antum taruh di pagar dekat makam Nabi, sama saja, nggak boleh seperti itu. Maka jangan sampai amal ibadah umroh seseorang, haji seseorang itu sia-sia. Jauh-jauh datang ke Masjid Nabi, ke kota Madinah, sudah puluhan juta dia habiskan, ternyata ketika sampai sana dia berbuat syirik. Dan ini banyak kejadian seperti itu, banyak. Dan ketika Ana di sana beberapa kali Ana mendapatkan orang-orang seperti itu. Saya mendapatkan beberapa orang seperti itu, baik dari orang Indonesia,
orang Asia, Eropa, Amerika, ikhwan, laki-laki maupun perempuan yang cantik, perempuan yang lebih cantik, laki-laki yang ganteng dan laki-laki yang lebih ganteng, banyak. Itu seperti itu. Maka tidak boleh ketika seseorang mengagungkan Rasulullah, meminta kepada Rasulullah apa yang bukan menjadi hak beliau, tidak boleh. Artinya ketika seseorang meminta kepada Rasulullah yang bukan haknya, dia menyisih hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jauh-jauh ibadah ke sana malah seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi membatalkan syahadatnya. Iya, menandingi. Menjadikan Rasulullah SAW itu sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun seseorang ketika persaksian syahadat bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seseorang harus meyakini risalah beliau. Yang kedua, ia meyakini bahwasannya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat dan tuntunannya, syarat-syarat dari persaksian bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama adalah seseorang hendaknya mentaati apa yang beliau perintahkan. Maka ketika datang sebuah perintah dari Rasulullah SAW, maka hendaklah jangan meragukan perintah tersebut atau bahkan sampai mengkritik dengan menyalah-nyalahkannya. Masa ini perintah Rasul? Masa kayak gini nggak boleh? Jangan sampai. Maka ketika datang hadis sahih sabda Nabi Muhammad SAW, maka bagi seorang muslim sejati hendaklah sami'na wa ata'na. Bukan seperti orang-orang munafik, mereka mendengar sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bermaksiat. Tidak boleh seperti ini. Mereka dengar, kemudian mereka bermaksiat, kemudian mereka malah tidak mentaati apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mentaati perintah beliau ini artinya adalah meyakini bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar, apa yang beliau sampaikan adalah benar dan tidak akan salah. Karena sebab Nabi Muhammad SAW yang beliau perintahkan beliau bawa adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak sekalipun Rasulullah SAW keluar dari lisan beliau apa-apa yang mengikuti hawa nafsu beliau sesuai keinginan beliau. Tidak, apa yang keluar dari lisan beliau adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menurut kemauan hawa nafsunya. Akan tetapi ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka ketika seperti ini kita sudah tahu dalilnya, kita sudah tahu pensifatan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulnya, maka seharusnya kita taat serta kita menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama, mentaati dan mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarat yang kedua adalah membenarkan apa yang beliau beritakan. Apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan, baik hal-hal yang menyangkut perkara di dunia maupun hal-hal yang menyangkut perkara akhirat kelak, baik hal tersebut menyangkut perkara yang telah lalu, telah lewat, yang akan datang atau yang terjadi saat ini, kita harus membenarkan. Tidak boleh seseorang melakukannya. Kecuali kalau misalnya antum dapati ternyata ada sebuah hadis,
Kadang ada sebagian dai atau sebagian orang itu menisbatkan sebuah hadis kepada Rasulullah SAW. Padahal ucapan tersebut tidaklah pernah keluar dari lisan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya hadis maudhu, hadis palsu. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengamalkan hadis tersebut jika hadis tersebut adalah hadis palsu. Lantas bagaimana kalau seandainya hadis yang keluar itu adalah hadis yang dikategorikan oleh para ulama adalah hadis dhaif atau hadis yang lemah? Maka ketika ada sebuah hadis lemah, sikap kita sebagai seorang muslim yang pertama, kita tidak boleh meyakini bahwasannya itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh meyakini itu sabda Nabi ketika kita ingin mengamalkannya. Kemudian yang kedua, kita boleh mengamalkan hadis dhaif ketika hadis tersebut itu berkaitan tentang fadhail amal, tentang keutamaan amal-amal yang tidak menyelisihi amal-amal pokok, tidak menyelisihi amal-amalan pokok yang tentang keutamaan yang tidak menyelisihi hadis-hadis sahih, boleh kita amalkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah hadis tersebut dhaifnya itu tidak parah. Kalau dhaifnya parah, maka tidak boleh seseorang mengamalkan hadis tersebut. Dan seorang hanya boleh mengamalkan hadis dhaif ketika hadis tersebut itu berbicara tentang keutamaan amalan yang tidak menyelisihi hadis-hadis sahih. Ini adalah syarat ketika seseorang mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama, tidak boleh meyakini itu adalah sabda Nabi. Yang kedua, hadis tersebut lemahnya, dhaifnya itu tidak parah. Yang ketiga adalah hadis tersebut itu hanya boleh ketika berkaitan tentang fadhail amal, keutamaan sebuah amalan, dan tidak menyelisihi hadis-hadis sahih. Wallahu taala alam bishawab. Ini adalah syarat yang kedua, seseorang membenarkan apa yang beliau beritakan. Adapun syarat yang ketiga adalah seseorang menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Apapun yang Rasulullah SAW larang, maka hendaklah kita menjauhinya, walaupun hal tersebut ternyata bertentangan dengan hawa nafsu kita. Misalnya, masa seseorang misalnya dzikir itu enggak boleh, padahal dzikir itu baik. Masa baca Al-Quran itu enggak boleh, padahal baca Al-Quran itu baik. Sebenarnya yang dilarang itu bukan masalah dzikirnya atau masalah baca Al-Qurannya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan baca Al-Quran itu jelek. Nggak ada. Kalau seandainya ada orang mengatakan baca Al-Quran itu jelek, maka perlu kita pertanyakan kewarasannya. Bukan hanya keimanannya, kewarasannya. Ini ketika ada seorang muslim ya. Ini berlaku ketika untuk orang muslim. Kalau orang muslim ya wajar, dia nggak suka orang baca Al-Quran. Karena mohon maaf, kita sudah beda server gitu. Namanya beda server yang nggak akan ketemu gitu loh. Maka kalau ada seorang muslim mengatakan baca Al-Quran itu jelek, nah ini perlu dipertanyakan kewarasannya. Maka tidak pernah baca Al-Quran itu jelek. Baca Al-Quran itu yang ada baik. Nah lantas kenapa dilarang? Karena mungkin penempatannya tidak pas, peletakannya tidak pas, kemudian juga caranya tidak pas. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau pernah menegur seorang sahabat yang sedang membaca Al-Quran, sedangkan di sampingnya ada orang yang sedang sholat sunnah. Maka tidak boleh. Maka kalau ada orang ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak di sebagian tempat, di sebagian masyarakat itu ada seseorang ketika habis adzan dia baca dzikir, baca sholawat. Kalau ditanya hukumnya boleh nggak? Boleh. Baca dzikir setelah adzan, setelah sholawat boleh. Cuma permasalahannya, jangan sampai ketika seseorang membaca dzikir tersebut itu mengganggu orang lain. Nggak apa-apa. Nggak boleh seorang ganggu orang yang lagi sholat.
sehingga membuat kekhusyuannya hilang. Kan sama-sama kita ini sama-sama sedang beribadah kepada Allah, maka hendaklah kita saling menghormati. Ada tempatnya. Kemudian juga zikir masa dengan keras-keras. Memang dikira Allah Subhanahu wa taala itu tuli, tidak mendengar. Pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat yang berdoa, "Ya Allah, berilah rezeki aku," sambil teriak. Rasulullah SAW memarahi beliau, "Wahai sahabatku, apakah kamu mengira Allah itu tuli? Allah tidak mendengarmu, Allah tidak melihatmu?" Rasulullah menegur. Kemudian Rasulullah SAW meluruskan perbuatan sahabat tersebut. Ketika engkau ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau dengan suara yang lirih, dengan suara yang sopan, dengan tidak mengangkat suara. Sebagaimana seorang anak ketika minta uang kepada ayahnya, misalnya antum minta uang sama ayah antum teriak, "Bapak, minta uang 100.000. Kira-kira abi antum tuh ngasih uang ke antum enggak? Enggak. Tapi kalau misalnya, "Bapak, saya minta uang 100.000. Bapaknya walaupun ya tumben-tumbennya anak saya ngomongnya itu lembut, biasanya kasar. Walaupun nggak dikasih uang 100.000, paling nggak 1.000, 20.000. Karena apa? Oh, tumben-tumbennya anak saya baik, minta ini, sopan. Nah, begitu juga ketika meminta, berzikir kepada Allah dengan yang baik, dengan yang sopan, tidak boleh seseorang sembarangan. Kemudian kedua, ketika seseorang mau berzikir setelah sholat, pastikan zikir tersebut itu zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita buat zikir-zikir sendiri. Maka ketika seseorang berzikir itu paling enak adalah zikir yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Itu sudah pasti. Karena apa? Sudah pasti sampai ke langit. Ijazahnya pasti mangkul, mutasil. Kan kadang orang itu ini zikirnya ini mangkul sampai kiai saya, sampai syekh ini, syekh itu. Ya, kalau sama-sama mangkul, sama-sama nyambung sanadnya, ya alangkah lebih baiknya seseorang itu zikir dengan apa yang sudah pasti dibaca Rasulullah SAW. Itu jelas nyampe. Karena apa? Ya praktekannya Rasulullah sendiri pasti nyampe, nggak mungkin nggak nyampe. Nggak nyampe itu mungkin karena bisa jadi ada dosa yang antum kerjakan sehingga antum belum meminta ampun kepada Allah. Tapi setidaknya itu sampai. Jangan sampai seseorang membuat zikir-zikir sendiri, mengada-ngada zikir. Pengennya doanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, pengennya doanya didengar Allah Subhanahu wa taala, yang ada malah doanya malah membawa malapetaka dan bencana bagi orang tersebut. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga tadi syaratnya adalah menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Maka apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang maka kita jauhi. Jangan dekat-dekat, jangan kita kerjakan, jangan coba-coba. Masalah agama kok coba-coba. Ayo. Maka ketika beragama itu cari yang jelas-jelas pasti gitu loh. Sama-sama seseorang misalnya pengen ke Jakarta, satunya lewat jalan yang biasa orang lewati, satunya jalan yang ini jalan baru, dan antum orang pertama yang lewat jalan tersebut. Nah ya, kira-kira jaminan sampai ke Jakartanya lebih pasti mana? Yang biasa dilewati. Walaupun ternyata jalan tersebut ternyata lebih jauh, tapi sudah lebih pasti gitu. Makanya ketika seseorang dalam masalah dunia saja dia nggak mau gambling, nggak mau hitung-hitungan, nggak mau takut rugi. Apalagi masalah agama, harusnya dia lebih takut untuk rugi. Jangan sampai dia rugi. Sudah capek-capek beramal, yang ternyata ketika di akhirat waja'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan amalan yang dia perjuangkan, dia rutinkan bertahun-tahun, puluhan tahun tidak berbekas sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mengistiqomahkan kita di atas jalan para ulama salafun saleh, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dalam agama Islam. Allahumma amin. Adapun syarat yang keempat adalah hendaklah ia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Ini sudah sempat kita singgung tadi, ketika seseorang beribadah ya pakai cara yang pasti. Cara yang biasa dilewati orang, seperti ke Jakarta tadi, orang biasa lewat jalan tersebut ke Jakarta, maka lewat jalan situ, lewat jalan tersebut, jangan cari jalan yang lain. Nggak ada jaminan jalan yang antum lewat itu sampai ke Jakarta. Ya mungkin sampai ke Jakarta, walaupun jalannya lebih dekat, tapi nyampainya lama, karena ternyata banyak hambatannya, banyak rintangannya, ternyata jalannya itu banyak lubangnya. Kan nggak mungkin antum ngebut walaupun dekat, ternyata jalannya itu tiba-tiba tersesat, belum nanti tersesat, belum ternyata nanti longsor, belum nanti misalnya jembatannya ambruk, belum ternyata nanti banjir di situ, belum ternyata lewat pinggir antara kanan kiri itu jurang. Kan sampai ke Jakarta orang ya, yang penting kan sampai kan ke Allah ya, sama-sama nyampe ya, cari yang pasti lah. Apa yang pasti? Yang Rasulullah SAW bawa, yang beliau SAW ajarkan, yang Rasulullah SAW contohkan, itu lebih enak, lebih pasti, jaminannya sampai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan tentang persaksian bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada ujian pada tahun baru. Insyaallah nanti tahun depan Januari insyaallah kita masuk kepada pembahasan syirik. Jadi pembahasan syirik ini pembahasan yang masya Allah ini ruwet. Nanti syirik, pembatal Islam dan lain sebagainya, belum kufur. Dan semoga nanti sebelum kita menyelesaikan jilid pertama ini, jilid kedua dan jilid ketiga sudah selesai. Amin. Ada pertanyaan di sini? Tafadhal kalau ada pertanyaan. Ayo. Ada pertanyaan baik. Farel. Rashid, sesepuh kita. Hadis doif kalau nggak ada persamaan yang sama ini sama hadis sahihnya, berarti hukumnya mardud. Iya, nggak boleh diamalkan karena terlebih lagi bertentangan. Yang jelas, yang pasti kenapa hadis sahih yang kita kedepankan. Seperti contohnya misalnya ketika ujian besok, satunya nilainya 90, satunya nilainya misalnya 50. Kira-kira yang antum pilih mana? Yang nilainya 90. Iya. Iya kan? Yang benernya lebih banyak daripada yang salahnya, daripada yang benernya sedikit, salahnya lebih banyak, ya nggak bisa. Maka ketika terlebih lagi misalnya ini hadisnya sahih bertentangan dengan hadis dhaif, ya sudah tidak bisa diamalkan. Maka hadis dhaif itu bisa diamalkan ketika tidak bertentangan dengan hadis sahih. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lain? Faza? Alam? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kalau mau tanya silahkan. Antum kalau nggak ditutup nggak nanya antum. Nggak, mau nanya nggak bisa. Ya. Karena saya ada menemukan orang tua. Ya, untuk menemukan orang tua. Terus dia kalau kita lihat dari keseharian itu orangnya jarang sholat. Namun seketika itu dia pernah ngomong sama anak kalau mau berdoa minta tuh sisihkan nama Rasulullah, maksudnya kayak berwasilah gitu Ustaz. Nah, pertanyaan pertama, apakah boleh berwasilah dengan atas nama Nabi?
lebih cepat doa itu diterima katanya. Ibarat tadi seperti raja misalnya. Berarti pertama berwasilah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua lewat Nabi itu lebih lebih pasti untuk dikabulkan. Maka saya jawab yang pertama, bolehkah seseorang berwasilah melalui Nabi Muhammad SAW? Maka ini tidak boleh. Sebagaimana seseorang misalnya ada pembahasan dalam tauhid, nanti insya Allah masuk dalam ini tawasul. Ana lupa di jilid keberapa. Itu tidak boleh seseorang itu bertawasul dengan jah. Jah itu adalah keagungan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW sudah Allah wafatkan. Tidak boleh, itu syirik. Yang pertama itu tidak boleh seseorang bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW sudah Allah wafatkan. Begitu juga tidak boleh seseorang bertawasul dengan athar Nabi, bekas-bekas peninggalan Nabi, tongkatnya, rambutnya, sandalnya, sepatunya, pecinya, sorbannya, pedangnya, itu nggak boleh kita bertawasul. Atau kita bertabaruk, nggak boleh juga. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang misalnya lewat Nabi Muhammad SAW, itu doanya lebih diterima. Nggak tepat. Itu tidak tepat karena mungkin dia mengira tadi tawasul lewat Nabi. Tapi yang tepat adalah ketika salah satu sebab doa itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan adalah ketika seseorang itu berdoa, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghafur, ya Rahim, urzuqni. Ya Allah, ya Razzaq yang Maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki yang banyak. Ya Allah, ya Rabbi, berilah aku istri yang cantik, solihah. Seseorang sebelum berdoa mengucapkan sholawat, kemudian menyebutkan Asmaul Husna, kemudian meminta permintaannya, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Dan dengan bersolawat adalah salah satu sebab doa seseorang itu Allah kabulkan, sebagaimana perkataan Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Wallahu taala. Dan itu tidak tepat, seseorang kalau lewat Nabi itu lebih cepat nyampe. Nah, itu sebagaimana anggapan orang-orang kafir Quraisy dahulu, innama yuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka beribadah kepada patung-patung, mereka menganggap dengan aku beribadah melalui patung ini lebih cepat nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anggapan mereka patung ini seperti tangan kanannya. Karena mereka menganggap seperti raja, Allah itu seperti raja. Sebagaimana seorang raja pasti punya tangan kanan, punya bawahan, punya penasehat. Maka kalau pengen misalnya sarannya nyampe kepada raja, maka lewat penasehatnya. Dan insya Allah otomatis biasanya penasehat itu menyampaikan kepada raja. Itu anggapan manusia, anggapan orang kafir Quraisy. Ini anggapan kepada Allah enggak? Tidak seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang setiap hambanya, ud'uuni astajib lakum. Allah menantang setiap hamba. Ya hambaku ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Artinya apa? Tidak butuh wasilah gitu. Kalau bisa langsung jalan tol lurus, nggak belok-belok. Ngapain antum lewat jalan yang masih belok-belok? Belum nanti tikungannya tajam, ternyata masih kanan kiri jurang. Untuk apa gitu loh? Kalau bisa yang lebih jalur busway, ngapain cari jalur tikus yang antum nggak tahu? Wallahu taala alam bishawab. Tidak ada pertanyaan? Kita tutup dengan doa khawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.